Ibu cepat dari belakang pintu keluar. Dari belakang pintu rangkul bapak. Bapak kaget, dipegang tangan, dibanting, jeblok. Dikirain maling. Apa pak? Oh jangan pakai kipas pak. Sarung saya nanti terbang-terbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil badi'il hadi ila bayani mahyair rasyadi amadda arbaban nuha wara sama samsal bayani fi suduril ulama. Amma ba'du. Ini enggak maulid Nabi namanya kalau enggak bareng-bareng salawat. Ibu-ibu yang di belakang jangan asik ngerumpi, bareng-bareng salawat. Adik-adik yang remaja nanti main HP-nya, salawatan dulu bareng-bareng. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, hadir bersama kita Bapak Kepala Desa, atau kemudian tadi ceritanya menggantikan, begitu Pak ya. Kalau gitu yang saya hormati Bapak Kepala Desa, yang hidup maupun yang sudah mati. Nah, loh, menghormati orang yang mati Bapak Ibu, caranya berziarah kubur. Betul nggak? Betul nggak? Bohong kalau seorang istri bilang sayang sama suami hanya waktu hidup. Setelah suami mati nggak pernah didoakan. Bohong kalau seorang suami mengatakan cinta kepada istri setelah mati nggak pernah mendoakan istrinya. Malah sibuk cari janda muda. Bohong. Jadi orang yang hidup dan mati tetap kita doakan. Iya Bu. Kalau kita punya orang tua sudah nggak ada, tetap doakan. Tujuannya apa? Sebagai bukti cinta kita kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Jangan orang tua telah dikubur, kita sebagai anak lupa nggak mendoakan. Bahkan termasuk, mohon maaf, yang tidak menjadikan doa kita nggak dikabul oleh Allah adalah kita punya orang tua, tapi orang tua nggak kita doakan. Anak-anak muda malam hari ini bisa kompak macam begini. Ini adalah dorongan orang tua yang sadar pentingnya mereka digantikan anak muda. Anak-anak muda tadi yang bagikan, apa namanya? Di sini apa namanya bunga itu? Bunga rampai Pak ya. Oh berarti sama dengan yang di Pekanbaru. Anak-anak muda yang bagi bunga, yang bagi makanan, yang nyiapin minuman, itu mohon maaf, inilah namanya kampung yang bijaksana. Sebab kenapa? Orang tua sadar mereka akan digantikan. Saya di mana-mana salut dan bangga terhadap orang-orang tua yang gak takut disaingi anak muda. Ada sebagian kampung Bapak Ibu, mentang-mentang dia udah lama jadi imam, mentang-mentang dia udah lama jadi pengurus masjid, nggak mau turun-turun digantikan anak muda. Padahal bisa jadi anak muda lebih baik bacaannya ketimbang orang tua. Paham? Kan prinsipnya Bapak Ibu, kita ini hidup gantian kan? Sekarang kita yang tua, besok mohon maaf mereka yang tua. Kalau mereka tidak kita berikan kesempatan untuk naik ke atas, maka siap-siaplah kampung ini tidak akan memiliki generasi yang akan melanjutkan estafet perjuangan kita. Contoh gampang, wak muazzin mati. Sedangkan wak muazzin ini kalau azan nggak boleh digantikan orang lain. Asal mau maju anak muda, azan anak muda, habis anak muda ini azan, besoknya langsung kena omelin. Ngapain kau azan tadi? Sok paten kali kau. Azan itu mik bagianku, nggak boleh kau pegang-pegang. Ku campakkan kau nanti. Kata dia, contoh aja ini. Tentu anak muda ini don dia. Tentu anak muda ini, ya udahlah besok nggak usah azan lagi aku. Ini namanya orang tua nggak mau ngalah.
perasaan bakalan hidup terus menerus. Sudah. Yang kedua, bagian yang mandikan mayit. Kalau yang mandikan mayit itu aja, nanti giliran dia mati, pertanyaannya siapa yang menggantikan mereka? Anak-anak muda. Kalau anak muda nggak diajarin, anak muda nggak pandai, maka besok kalau mati yang biasa memandikan, tidak ada gantinya. Oleh karena itu, pesan pertama saya untuk kampung ini, jangan malu disaingi sama yang muda-muda. Setuju, Pak? Kalau kita mau nyuruh anak muda maju ke depan, kita nggak bakalan hina kok. Saya Bapak Ibu kalau balik kampung, saya udah masuk TV, contoh. Balik saya ke kampung. Ya aku udah masuk TV, nggak boleh ibu bilang sombong. Kalau udah masuk TV, sombong wajar dong. Yang nggak wajar nggak masuk TV, sombong. Dah. Balik ke kampung, kalau saya lihat adik-adik saya yang dari pesantren, mereka datang, maka saya suruh mereka azan. Kalau mereka mau, saya suruh mereka khutbah. Padahal mohon maaf, masyarakat mempercayakan kepada saya, Ustadz, tolong nanti Ustadz yang khutbah. Ustadz, tolong nanti Ustadz yang imam. Ustadz, tolong nanti Ustadz yang mimpin doa. Tapi saya masih punya adik-adik di kampung yang mereka dulu pernah belajar di pesantren. Berikan kesempatan kepada mereka, berikan waktu kepada mereka. Nanti kalau saya tidak ada, maka mereka bisa menggantikan estafet saya. Itu namanya orang tua yang bijak. Gunanya anak-anak muda supaya mereka belajar. Kalau salah, maklumi. Namanya anak. Tadi sebenarnya kalau kita dengarkan dari ibu-ibu yang berzanzi, itu sebenarnya Bapak Ibu sudah menceritakan awal sejarah Nabi, mulai dari kandungan sampai Nabi dilahirkan. Cuma pakai bahasa Arab. Ibu berzanzi tadi mana? Oh itu ya. Aku yang kasihan ku tengok yang jilbab warna kuning tadi. Iya, saya lihat tadi azab kali dia ya kan. Udah dikodenya ke samping, kau lah yang baca. Di kodenya lagi ke sampingnya lagi, udah kau yang baca. Akhirnya tadi sallallahu-nya pun udah nggak tahan lagi dia. Udah gini-gini, sallallahu. Kalau aku di posisi ibu itu, ya kan, apa aku bilang sama kawan sebelah? Kepala otak kau lah aja apa. Tapi nggak apa-apa, luar biasa, ya Bu ya. Siapa yang paling banyak baca, paling banyak ibadahnya. Amin. Ibu yang di sampingnya bukan nggak ada pahala, mungkin kelihatan malu, ya. Baca. Datang sop. Saya tengok tadi dari lempar-lemparan buku ya kan. Kok jadi lemparan buku dalam hati saya kan? Apa Pak? Oh jangan pakai kipas Pak. Sarung saya nanti terbang-terbang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maulid Nabi. Dah. Jadi tadi Barzanji itu sebenarnya sudah menceritakan tentang Nabi dari awal. Jadi memang sejarah orang yang paling sering diceritakan sepanjang sejarah Bapak Ibu adalah sejarahnya Nabi. Sejarah Nabi dari dulu nggak pernah kita bosan membacanya Pak. Jangankan sejarahnya, namanya aja tiap hari kita sebut nggak pernah bosan. Itu bedanya Nabi dengan yang lainnya. Karena sejarah Nabi Bapak Ibu semuanya penuh dengan teladan. Contoh kecil. Suatu ketika ada orang Badui datang ke menjumpai Nabi. Orang Badui ini orang kampung. Bahkan memang dianjurkan nama yang terbaik
Khairul asma ma ummida. Nama yang terbaik adalah nama yang ada nilai pujian di dalamnya. Makanya Bapak Ibu nggak boleh sembarangan ngasih nama anak. Apalagi diambil dari yang kita idolakan. Cinta sama Ronaldo, nama anak Ronaldo. Panggilannya gado-gado. Cinta sama pemain tinju, nama anak Tison. Lama-lama panggilannya Apikson. Dah. Bahkan kadang-kadang yang lebih luar biasa, ada ngasih nama sesuai dengan nama bulan. Lahir Januari, Juneri. Lahir Maret, Merot. Lahir Februari, Febri. Yang luar biasa, lahir Desember, Ember. Makanya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, berikan nama yang terbaik sehingga anak kita tidak malu. Sebab kenapa? Innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum. Karena nanti pada hari kiamat kita ini dipanggil sesuai dengan nama kita. Oleh karena itu jaga nama kita, jangan malu menunjukkan nama kita nama orang Islam. Karena sekarang ini orang mulai malu menunjukkan agamanya Islam. Biasa jamaah di sini. Tengoklah yang hadir malam hari ini saja, luar biasa. Sampai di atas Honda. Itu kan karena nggak muat di sini, saking banyaknya sampai di atas Honda. Jangan-jangan di atas pohon itu pun masih ada rame Bapak Ibu. Nanti di akhirat mudah-mudahan kami mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan waktunya? Yauma hasyrin, saat semua kita dikumpulkan. Wajatimae, pada yaumil mahsyar, dan hari di mana kita semua dikumpulkan, kita berdoa sesuai yang dibaca tadi. Kun syafi'ana ya Rasulullah, nanti di akhirat mudah-mudahan kami dapat pertolongan dari engkau. Makanya Bapak Ibu ke depannya kalau ada orang barzanji di depan, barzanji, saya minta Bapak Ibu jangan duduk. Besok-besok Bapak jangan duduk. Walaupun sakit kaki Pak, berdiri. Begitu sunnahnya. Sebab kenapa? Karena kita di dalam barzanji itu mohon doa agar nanti di akhirat dapat syafaat. Kita kalau mau ditolong Pak, harus nampak wajah kita minta tolong. Kalau kita minta tolong sama orang ngomong begini, tolong aku, tolong. Itu kalau kita lebih tinggi levelnya ketimbang yang kita minta tolong. Saya ngeri-ngeri sedap loh. Saya duduk aja lah ya. Ketimbang bahaya bekasus awak di sini ya kan. Ya biasa aja lah, kena angin. Wis, enak jego. Lanjut. Jadi sejarah yang kita baca paling banyak Bapak Ibu adalah sejarahnya Nabi. Nggak ada sejarah paling terbaik kecuali sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama yang paling berbaik juga namanya Nabi. Makanya namanya Muhammad. Dan Nabi pun dikenal dengan Ahmad, Nabi dikenal dengan Toha, Nabi dikenal dengan Yasin, dan masih banyak lagi yang lain. Nabi di usia 2 tahun dalam kandungan, itulah ayahnya meninggal dunia. Setelah ayahnya meninggal dunia, Nabi lahir ke atas dunia Bapak Ibu. Nabi dibawa oleh Halimatus Sa'diyah ke kampung. Sebab tradisi orang Arab biasanya begitu. Kalau misalnya ada orang yang lahiran, maka dibawa ke kampung. Tujuannya apa? Agar anak ini dibesarkan di kampung. Sampai 4 tahun. Setelah 4 tahun muncul kejadian Bapak Ibu. Itulah yang terjadi pembedahan. Halimatus Sa'diyah merasa khawatir, maka Nabi Muhammad dibalikkan ke emaknya kembali. Setelah itu usia Nabi 6 tahun, akhirnya ibunya pun meninggal dunia. Balik ziarah. Jadi ziarah, berkunjung ke makam suami yang telah meninggal dunia bukan hanya dilakukan oleh umatnya Nabi, umat sebelumnya pun sebagian biasa ziarah. Oleh karena itu Bapak Ibu, ziarah ini mengingatkan kita kepada kematian. Hidup kita kalau nggak ingat mati biasanya suka berbuat maksiat. Hidup kalau nggak ingat mati biasanya suka berbuat yang hal-hal tidak baik.
Kenapa orang tidak sholat? Alasannya gampang, karena dia ingat, nggak sadar bahwa dia mati. Kalau sadar kita mati, maka muncul semangat untuk ibadah. Kalau sadar kita mati, biasanya Bapak Ibu semangatnya mau ibadah aja. Kita ini Pak, karena nggak tahu kapan kita mati, makanya kita santai. Orang kalau tahu dia mati, dia takut. Kenapa orang takut mati? Alasan sederhananya, nggak ada amal. Kenapa orang takut mati? Apakah karena dia sudah terlalu lama di dunia? Tidak. Apa dia merasa sebentar? Tidak. Karena dia merasakan bahwa amalnya belum ada. Kalau dia sadar bahwa amalnya sudah ada, besok pun mati siap. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu Nabi berziarah ke makam ayahnya. Setelah ziarah, lalu kemudian ibunya pun meninggal dunia di usia 6 tahun. Oke, sekarang giliran bapak-bapak. Rohatil. Luar biasa bapak-bapak di sini. Pak, coba sekali lagi Pak. Rohatil. Masya Allah. Bapak-bapak di sini, ibu-ibu, bukan nggak mau mengeluarkan suara, takut riak. Sebenarnya bagus suaranya, ya Pak ya. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Baik, saya lanjut. Jadi setelah Nabi pulang ziarah, meninggallah ibunya. Itulah yang kita kenal dalam sejarah, Nabi dirawat oleh kakeknya. Kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Sampai usia 8 tahun, kakek pun meninggal dunia. Maknanya apa? Orang yang paling sayang kepada kita adalah kakek. Maka pesan kepada anak-anak, halo nak, dek, sayang sama kakek. Ya, kakek jangan dicemeeh. Kakeklah orang yang paling sayang sama cucu. Dan ibu-ibu, jangan disiksa orang tua mau berjumpa dengan cucunya. Makanya sepayah-payahnya hidup di rantau, pulanglah setahun sekali. Sebab kenapa? Tidak ada yang bisa membayar kerinduan kecuali pertemuan. Tidak ada yang bisa membayar kasih sayang kecuali berjumpa dengan yang disayanginya. Namanya rindu pasti menyakitkan. Maka tidak ada obatnya kecuali berjumpa dengan orang yang dirindukannya. Makanya Bapak Ibu, susah hidup, berusaha sekuat tenaga di rantau orang. Setelah dapat rezeki, jangan lupa melihat orang tua di kampung halaman. Ustadz, jauh di Jawa, kalau nggak bisa pulang, setidaknya video call. Sekarang zaman udah canggih kok Pak ya Pak. Tinggal Bapak video. Yang penting ada paket, ada jaringan. Bapak nengok. Pema sehat. Kue piye? Kok orang ngirim-ngirim duit cocotmu jari mama. Iyo bahaya iki mak jari ini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Lihat orang tua. 8 tahun diurus kakek, 12 tahun sama paman. Mohon maaf, 8 tahun diserahin sama paman bernama Abu Thalib. Setelah Abu Thalib yang mengurus, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ternyata Nabi Muhammad paling dicintai oleh Abu Thalib. Abu Thalib adalah orang yang membela Nabi sampai Nabi menjadi Nabi dan Rasul. 12 tahun Nabi dagang, 25 tahun Nabi nikah. Nikah dengan seorang perempuan itu yang kita kenal bernama Khadijah. Dari Khadijah Bapak Ibu lahirlah anak-anak Nabi. Makanya riwayat menyebutkan setelah nikah dengan Khadijah, Nabi menikah dengan perempuan lain tapi nggak ada anak. Yang memberikan anak adalah Khadijah, perempuan umur 40, Nabi 25, tapi tetap hormat kepada suami. Ini pelajaran untuk kita bersama. Ibu-ibu yang jadi PNS, ibu-ibu yang gajinya lebih besar dari suami, tetap hormati suamimu. Jangan sok paten.
Mentang-mentang uangnya lebih banyak ketimbang suami, suaminya diatur-atur. Bagaimanapun Bapak Ibu, taatnya seorang istri, kayanya seorang istri, kalau tidak taat kepada suami, percuma amal ibadah kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, salat khamsaha, salat 5 waktu. Yang kedua, wasomat syahroha, puasa bulan suci Ramadan. Yang ketiga, kalau perempuan pengen masuk surga, ibu-ibu, wahafizat farjaha, menutup aurat. Rajin sholat, aurat dibuka, nggak masuk surga. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak, sampaikan kepada anak gadis bapak, tutup aurat. Bapak yang rajin sholat ke masjid, kalau anak nggak tutup aurat pak, percuma pak. Saya mohon maaf, yang paling pantang dalam hidup saya adalah kalau saya punya adik, kalau saya punya istri, saya punya anak nggak pakai jilbab. Anak dari kecil diajarin pakai jilbab, supaya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, mereka sampai besar terbiasa. Karena hidup ini sesuai dengan kebiasaan. Menutup aurat itu kata para ulama, pertama bukan soal merek baju, tapi sisa tidak menutup yang longgar. Ya Bu, Bu, yang longgar. Kadang-kadang pakai baju tali ini kumburi seketok. Bahkan ada yang pakai baju putih jalan di luar rumah. Itu yang merusak kaum-kaum bapak. Kadang-kadang kami ini bapak-bapak nggak ada niatan mau menduakan istri. Betul Pak? Pak, ngomong tak cerita kim bengiki. Kan nggak ada niat kita Pak mau menduakan istri kan? Pak, alah udah takut pula sama bini. Wis dah. Kan nggak ada niat kita mau menduakan istri kan Pak? Ada nggak? Nggak ada. Kami ini Bapak Ibu laki-laki yang setia kepada istri. Cuma kadang-kadang di luar godaan lebih besar. Nyampe kita di rumah Pak, pas kayak nggak punya istri. Makan ngambil sendiri, masak sendiri, baju nggak digosok. Gimana kami ini laki-laki bisa merasa tenang di rumah? Punya istri, tapi seolah-olah nggak ada istri. Yang sering ngomong apa? Abang, kosok. Pegel. Cuma ini bukan ibu-ibu di sini. Nggak ibu-ibu di sini. Di luar. Saya mau nanya sekarang malam ini. Malam ini ibu-ibu dandan untuk siapa? Pret. Bu, dandan malam ini untuk siapa? Pret. Sebab kenapa? Mohon maaf. Ciri perempuan akhir zaman adalah cantik kalau di depan suami orang, jelek kalau di depan suaminya. Saya maaf Bapak Ibu, balik saya dari Jakarta, saya bilang sama istri saya, yang saya harapkan darimu bukan soal fisik, yang penting aku pulang kamu sambut. Kalau nggak bisa, aku nikah lagi. Awak masih muda, iya kan? Kalau nggak kuat iman Bu, tapi alhamdulillah lah, saya punya istri masya Allah luar biasa baiknya. Kalau saya pulang ibu-ibu, saya kasih amplop, istri saya nggak pernah mau nerima. Amplop dibuangin. Iya loh Pak, jarang saya punya istri macam begitu. Udah berapa kali saya balik tablik akbar, saya kasih Umi, ini amplop Mi, titipan dari jamaah. Amplop dibuang. Ngapa? Itu kan terserah dia. Ngapa ibu-ibu yang repot sih? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ketiga, satu sholat 5 waktu ibu-ibu. Yang kedua puasa. Yang ketiga sudah.
Yang ketiga nutup aurat. Yang keempat ini yang payah. Apa itu? Taat terhadap suami. Makanya Nabi menyebutkan ayyumamra'atin matat wa zawza an aradin dakhalatil jannah min ayyi babin syi'ti. Siapapun seorang perempuan, adik-adik dengar baik-baik. Siapapun seorang perempuan yang meninggal dunia suaminya ridho, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Ada seorang perempuan meninggal dunia suaminya ridho, maka Allah memasukkan perempuan ini ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia mau. Makanya ibu-ibu sebelum tidur tanya suami, "Bang, 25 tahun kita nikah, abang sudah ridho belum dengan saya?" Jangan-jangan selama ini suami ibu tertekan batin. Tengok wajahnya Tuhan. Cuma nggak mau ngomong. Aku jujur aja Bapak Ibu, ini aja Bapak Ibu amalkan, insya Allah selamat. Apa itu? Taat sama suami. Khadijah kaya sebelum nikah dengan Nabi. Setelah nikah dengan Nabi, Bapak Ibu baca dalam sejarah, Khadijah meminta kepada putrinya bernama Fatimah, "Wahai anakku Fatimah, sampaikan kepada Rasulullah agar nanti satu dari jubahnya untuk kain kafanku." Saking tidak ada pakaian, harta, emas setelah menikah dengan Nabi, berkorban untuk suami. Sebelum nikah kaya, setelah nikah habis harta untuk perjuangan Nabi. Khadijah sekarang Pak, habis berapapun uang dikasih, hilang nggak tahu kemana. Ya kan Ustaz, tuku susu apa? Ya kan beli apa? Ya beli apalah coba. Makanya ibu-ibu pandai nyimpan Bu, biar suami nggak begitu stres. Ini berapa dikasih segitu habis. Alah, wong dikasih saiki kok. Bapak-bapak kalau ngasih uang sama istri Pak, jangan sedikit-sedikit. Saya malah cerita punya kawan di Pekanbaru, dia punya istri pandai cari uang, tapi dia menyesal punya istri pandai cari uang. Saya tanya, kenapa menyesal punya istri pandai cari uang? Kata dia, kemanapun uang saya sembunyikan, nampak oleh istriku. Salatullah salamullah. Masya Allah, punten 5. Sekarang saya minta bagian ibu-ibu, salatullah lebih parah. Saya minta suara anak-anak muda, semangat, jangan bikin malu generasi muda. Salatullah ala Toha, salatullah wah, ini baru kasih tepuk tangan. Oke, sekarang yang di depan. Anak-anak, boleh ya? Nanti nggak diajak mereka merajuk. Kayaknya kami ini cuma pelengkap. Anak-anak, anak Ustadz, oke? Boleh ya? Bareng-bareng ya? Yang semangat ya? Yang kuat, sekuat-kuatnya. Bisa? Yakin? Oke, kita coba. Oke Ustadz, gitulah. Kita coba. Oke. Salatullah ala Toha, salatullah
ala Yasin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Luar biasa. Ini makhluk apaan yang ini? Ini anak-anak juga. Oh enggak. Enggak apa-apa. Ini namanya Bapak Ibu Maulid Nabi. Ustadz nggak boleh fokus ke ibu-ibu, nggak boleh fokus ke bapak-bapak. Nanti yang muda merasa mereka nggak diikutkan. Betul guys? Okay. Bapak Ibu, setelah menikah dengan Khadijah, memang luar biasa. Memang orang ini Bapak Ibu akan datang rezekinya, akan datang nampak hidupnya setelah nikah. Maka pesan saya kepada kita, jangan pernah memponis orang sebelum dia nikah. Karena banyak rezeki orang Allah berikan setelah dia nikah. Saya banyak jumpa orang lah, sebelum nikah Ustadz, waduh payah. Setelah nikah, jadi sebenarnya hidup ini Bapak Ibu, istri bisa jadi bawa rezeki, anak bisa jadi mendatangkan rezeki. Maka saat kita punya rezeki itu, berbagilah kepada istri dan anak. Kadang-kadang kan ada sebagian setelah dia sukses, dia lupa terhadap pengorbanan istri yang mendoakan siang malam. Ini yang nggak boleh. Ya Pak, Pak, oh Pak, nggak boleh lupa terhadap perjuangan ibu-ibu. Kadang-kadang dia nggak nampak kelihatan, tapi dialah yang paling berperan dalam hidup kita. Tidak ada laki-laki yang sukses tanpa seorang perempuan yang hebat di belakangnya. Siapa di belakang Nabi? Khadijah. Pak Dewan bisa berhasil kayak gini karena ibu istri mau mendukung maju di politik. Betul Pak? Istri Bapak berapa sih Pak? Nabi berhasil memulai hidupnya di usia 25 tahun, didukung oleh seorang istri. Maka laki-laki yang sukses, saya ulang sekali lagi, adalah laki-laki yang didukung penuh oleh istri. Ibu-ibu, bu, dukung suami. Dukung suami dengan doa. Suami berangkat ke ladang, ibu sholat duha. Doakan suami, ya Allah lapangkan rezeki suamiku, ya Allah sehatkan suamiku, ya Allah mudah-mudahan engkau berikan kepada suamiku rezeki yang halal lagi baik. Itulah ciri istri yang soleha. Bapak udah berangkat belum Pak? Belum ya? Sebagian amalannya itu gampang kok. Tinggal baca surah Yasin sama surah Al-Waqi'ah. Surah Yasin sama surah Al-Waqi'ah. Bapak Ibu baca habis maghrib dan isya, surah Yasin dan surah Al-Waqi'ah rutin terus dibaca. Kalau belum berangkat juga baca surat tanah, surat rumah, surat sawit dan surat lainnya. Jual, insya Allah berangkat. Udah banyak yang mencoba, berhasil. Sampailah pada puncaknya Bapak Ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul di usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Semenjak usia 40 itulah Nabi berdakwah kanan kiri siang malam. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di Madinah. Dan dalam jangka waktu 23 tahun sebelum Nabi meninggal dunia, orang pun masuk Islam berbondong-bondong. Sampai hari ini, walaupun Nabi tak pernah berjumpa dengan kita, tapi pencinta Nabi, orang yang sayang dengan Nabi, orang yang mengidolakan Nabi, orang yang banyak menyebut nama Nabi, itu hampir setengah dunia.
Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sudah usia Nabi 40 tahun, diujilah Nabi dengan ujian yang amat sangat berat, ujian dan cobaan sampai Nabi meninggal dunia. Dan kita pun umatnya sampai hari ini tetap mencintai dan mengenang beliau. Sebab kenapa? Akhlaknya yang mulia. Sebab kenapa? Ibadahnya yang banyak. Ada kisah loh. Suatu ketika pernah Nabi pulang terlambat, Pak. Nabi pulang terlambat, masuk rumah. Nabi tok-tok pintu. Assalamualaikum. 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 Istrinya dari dalam menjawab, Waalaikumsalam. Nabi masuk, truk, masuk ke dalam. Pas Nabi masuk, Nabi nggak nampak istrinya. Nabi manggil, Aina zauzati? Di mana ayang beb? Aina zauzati? Di mana ayang beb? Rupanya Aisyah sembunyi di belakang pintu. Jadi ketika Aisyah telah menjawab salam, Aisyah sembunyi di belakang pintu. Nabi masuk, Aisyah keluar. Aisyah dari belakang diam-diam merangkul. Lalu Nabi belakang. Lalu Nabi cium. Saya mau tanya, mesra nggak Nabi? Halo, mesra nggak Nabi dengan istrinya? Mesra dong. Makanya ibu-ibu nanti balik ke rumah, bapak datang, Assalamualaikum. Ibu jawab apa? Bu, jawab apa? Waalaikumsalam. Sembunyi bu di belakang pintu. Bapak masuk. Bapak ngomong, loh, di mana istriku? Di mana istriku? Ibu cepat dari belakang pintu keluar. Dari belakang pintu rangkul bapak. Bapak kaget, dipegang tangan, dibanting, jeblok. Dikirain maling. Sungguh telah ada dalam diri Rasulullah uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Senyum Nabi teladan untuk kita. Nabi orangnya pemurah, kita pun pemurah. Nabi orangnya sayang terhadap anak-anak, maka kita pun harus sayang terhadap anak. Nabi orangnya romantis dalam keluarga, maka kita pun berusaha menjadi orang yang romantis di rumah. Bapak Ibu, bahkan saking romantisnya Nabi, kalau Nabi minum, contoh. Ini minumnya nggak ada di jampi-jampi kan? Nah, aku takutnya nanti nggak bisa pulang dari sini. Bu, praktekin nanti nyampe rumah ya. Kalau Nabi minum dari sini, maka istrinya juga minum dari sini. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah diminum oleh istrinya dari sini, Nabi pun minum dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, di tempat yang sama terletak dua mulut, mulut istri dan mulut suami. Coba ibu nanti amalkan, bagaimana rasa dan sensasinya. Insya Allah bau jengkol. Ini ajalah Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan dalam maulid Nabi ini. Pasti banyak lah yang nggak bisa saya sampaikan. Pada malam hari ini kita bahas tentang sedikit rumah tangga Nabi. Kina, mawaddah, warahmah. Amin. Karena kalau rumah tangga tidak sakinah, mawaddah, warahmah, percayalah anak Bapak Ibu nggak bakalan jadi orang. Kalau ada anak orang jadi, maka yakinlah karena pendidikan orang tuanya. Makanya ibu-ibu, didik anak baik-baik. Sekolahin, jangan gelang dibesarkan. Sekolahin, bu,
Sekolahin. Di kampung ini ada nggak tempat belajar ngaji? Ada. Berapa uang ngajinya? 10.000. Uang ngaji 10.000. 1 bulan pula. La ilaha illallah. Itu pun kalau dibayar. Banyak uang ngaji anak-anak kita nggak kita bayar. Nggak usah sok-sok paten ibu-ibu. Sok-sok lupa kalau uang ngaji. Makanya ibu-ibu mohon maaf lahir batin. Bohong kalau ibu pingin punya anak yang soleh, tapi bayar uang ngaji aja jarang. Saya pengalaman dulu ngajar ngaji. Wajari anak orang kaya 4 orang. Perjanjian 500.000 sebulan. Udah sebulan lebih nggak gaji-gajian aku. Kode waktu itu. Apa kata orang kaya itu? Ustadz, kalau batuk minum komik. Aku mbaten cocot mu lancip. Udah tahu awak butuh uang, nggak dibayar. Makanya pengalaman pahitku ini tolong jangan dialami ustadz-ustadz yang ngajar ngaji di sini. Yang ngajar ngaji di sini siapa ustadznya? Hadir? Mana ustadznya? Oh, ustadz ya? Lancar pembayaran ustadz? Nggak, aku serius ini ustadz, lancar. Nah, tengok dari senyumnya Pak Ustadz ini, ku tengok menderita kali rasa dia ngurus ngaji sini. Aku pun dulu kurasakan kayak gitu Ustadz, tapi sabar aja lah. Walaupun gak dibayar ibu-ibu ini, percayalah insya Allah Allah yang balas. Tapi nunggu-nunggu balasan dari Allah, kadang-kadang ibu-ibu ini gak sadar. Doain aja cepat mati dia kalau piblit. Bu, bayar uang ngaji, dengar. Kalau enggak Pak Dewan, Pak Kades, tolong dianggarkan uang ngaji untuk ustadz-ustadz di kampung nih. Dana desa kan ada. Di sini berapa miliar Pak? Berapa? 1 miliar. 1 miliar. Apalah salahnya 200 juta untuk nyemen ini ya kan? Masa iya anggota dewan ada, kades ada, depan masjid kayak gini. Oh, masih dalam pembangunan. Nggak apa-apa. Pak Kades itu kalau nyumbang Bapak Ibu malu kalau 1 juta. Kades 1 juta. Pret. Pak Dewan aman. Aman. Insyaallah. Nyumbang kan gampang. Berapa orang lah di sini. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari Bapak Ibu kita tutup dengan doa. Doakan saya Bapak Ibu mudah-mudahan selamat berangkat sampai Pekanbaru ya. Karena besok malam saya tablik akbar di Kabupaten Taluk Kuantan. Dari Taluk Kuantan jam 11 atau jam 12 habis acara, saya langsung meluncur ke Sumatera Utara. Saya kemarin sudah menyampaikan sama Bu Sabmidar, kalau bisa Ustadz yang lain saja undang. Tapi Ibu di sini katanya maksa saya harus datang. Maka inilah saya apa adanya. Yang ceramah ini tidak lebih baik daripada yang mendengarkan. Pasti banyak kekurangan. Kalau Bapak Ibu merasa saya terlalu banyak lucunya, besok-besok jangan undang saya. Undang Ustadz yang lebih bagus dari saya. Bapak Ibu kalau pengen kata-katanya ceramah aja, nggak ada lucu-lucunya, undang Ustadz yang umur 75 tahun. Pas dia naik langsung ingat mati. Ya. Ya usah ngundang saya. Saya di mana-mana sering sampein, jangan maksakan diri ngundang saya. Undang ustadz-ustadz yang sesuai dengan selera kita. Kalau pengen yang tua-tua, besok kalian undang yang tua-tua. Ya Dek ya. Pas kalian nengok ustadznya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, 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 mati. Baik, ayo kita tutup dengan doa. Susun ala hazihin niyah. Al-Fatihah.